Perkenalkan, nama saya Jessica Talakua. Hari ini saya mau mempresentasikan untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah akuntansi sektor publik dengan tema definisi dan kerangka regulasi Indonesia dengan tinjauan teoritis dan implementasinya dalam standar akuntansi keuangan. Latar belakang. Regulasi menjadi dasar agar laporan keuangan disusun secara konsisten dan suatu aturan. Tanpa regulasi yang jelas, kualitas informasi keuangan akan menurun sehingga dapat merugikan investor maupun masyarakat. Kemudian Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh kegiatan harus berlandasan regulasi. Selanjutnya, regulasi berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum. Yang ketiga, dalam bidang akuntansi, regulasi menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya. Yang terakhir, regulasi akuntansi diwujudkan melalui PSAK, Peraturan OJK, dan Kementerian Keuangan. Berikut rumus masalah dan tujuannya. Yang pertama, rumusan masalah, apa itu definisi regulasi. Yang kedua, bagaimana hierarki regulasi di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana implementasinya dalam standar akuntansi. Yang keempat, apa tantangan regulasi akuntansi. Selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama, menjelaskan definisi regulasi. Yang kedua, menganalisis kerangka regulasi. Yang ketiga, mengkaji implementasi regulasi akuntansi. Yang terakhir, mengidentifikasi tantangan dan solusi. Apa itu regulasi? Apa pengertiannya regulasi? Regulasi adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mengatur suatu kegiatan. Yang pertama, ciri-ciri sebagai berikut: dibuat oleh otoritas yang berwenang. Yang ketiga, bersifat mengikat. Selanjutnya, berlaku umum. Dan yang terakhir, memiliki sanksi apabila dilanggar. Selanjutnya adalah landasan hukum. Semua regulasi di Indonesia memiliki standar hukum. Untuk bidang akuntansi, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur penyusunan dan pelaporan keuangan. Landasan regulasi. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Landasan khusus akuntansi sebagai berikut: Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang kedua, Undang-Undang Pasar Modal. Yang ketiga, Undang-Undang OJK. Yang ketiga, Undang-Undang Akuntan Publik. Apa itu hierarki regulasi? Hierarki ini menunjukkan bahwa pengaturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga tercipta kepastian hukum. Hierarki berdasarkan peraturan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR. Yang ketiga, Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat, ada peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, perda provinsi. Yang terakhir ada perda kabupaten atau kota. Selanjutnya, asa pembentukan regulasi. Asa yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, penjabat yang berwenang. Yang ketiga, kesesuaian materi.
Yang keempat, dapat dilaksanakan. Kemudian kejelasan rumusan. Yang terakhir itu kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas-asas ini menjadi pedoman agar setiap regulasi yang dibuat benar-benar bermanfaat dan mudah diterapkan oleh masyarakat maupun dunia usaha. Selanjutnya, regulasi akuntansi. Dengan lembaga yang berperan ada Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK yang menyusun PSAK atau kemudian OJK yang mengawasi perusahaan publik, kemudian Kementerian Keuangan yang mengatur akuntansi keuangan pemerintah, kemudian Bank Indonesia mengatur sektor perbankan. Penjelasannya, regulasi akuntansi tidak hanya dibuat oleh suatu lembaga, tetapi melibatkan berbagai institusi yang melengkapi sesuai dengan kewenangannya. Proses pembentukan PSAK. Sebelum menjadi PSAK, suatu standar melalui proses panjang, mulai dari penelitian hingga konsultasi publik, agar dapat diterapkan secara efektif. Tahap yang pertama adalah identifikasi isu, kemudian penelitian, yang ketiga penyusunan draft exposure, yang keempat ada konsultasi publik, yang kelima pengesahan PSAK, yang terakhir berlaku efektif. Tantangan regulasi saat ini adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga regulasi harus terus diperbarui agar tetap relevan. Tantangan regulasi yang pertama itu ada harmonisasi PSAK dan perpajakan, yang kedua implementasi pada UMKM, yang ketiga perkembangan ekonomi digital, yang keempat aset kripto, yang kelima smart contract, yang terakhir adalah sinkronisasi antara lembaga. Sekian presentasi saya untuk ujian akhir semester dengan tema definisi dan kerangka regulasi di Indonesia dengan tinjauan teoritis dan implementasinya dalam standar akuntansi keuangan. Terima kasih.